Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk share screen saya ini sudah terlihat belum ya? Layarnya sudah ter-share screen belum ya? Sudah terlihat belum ini? Sudah. Udah Pak Dwi. Sudah, Pak. Oke. Ini saya nggak pakai aplikasi soalnya. E-learning. Ya, e-learning. Ini aplikasi saya belum bisa connect, jadi saya pakainya browser ya. Yang ini pakainya browser. Nggak apa-apa, yang penting sudah bisa terkoneksi ya ini ya. Jadi kemarin teman-teman semua kita sudah lalui ya tugas belajar. Ternyata kalau dicek di tugas belajar, aktivitas belajar ya, maaf. Kalau dicek di e-learning itu ternyata tanggal sekarang itu tanggal 7 ya, ini sudah aktivitas belajar terakhir ya, 14 ternyata. Karena di sini aktivitas belajar 13 dan 14 itu dibuka tanggal 2 Desember ya. Ternyata ini tuh sudah terakhir gitu aktivitas belajarnya gitu ya. Sedangkan kita saat beberapa minggu lalu itu baru web ketiga ya, tanggal berapa tuh? 23 November ya kalau nggak salah. 23 November, kemudian ada tugas 3 ya. Ini kemarin saya juga belum sempat koreksi semua. Tugas 3 ini diminta ya. Ini tugasnya diminta mahasiswa membuat format draft artikel yang lengkap gitu ya. Mulai dari judul, nama penulis, abstrak dan seterusnya ya, sampai daftar pustaka. Alias ini hampir mirip dengan karya ilmiah versi finalnya gitu ya. Nah ini kemarin saya cek sudah 14 mahasiswa ya yang sudah submit, kurang 1. Nanti yang terakhir mohon bisa segera kirim ya, 1 mahasiswa sudah saya japri. Kemudian yang baru dikoreksi kemarin saya baru 5 ya, saya belum sempat koreksi lagi, jadi ada sisa 9 yang belum dikoreksi gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman semua ya, ini saya buka untuk model penilaiannya. Jadi penilaiannya itu enggak berupa angka 0 sampai 100 ya. Jadi penilaiannya hanya 2 nih. Perbaikan dan lanjut ke tugas 4. Perbaikan berarti seperti yang teman-teman ada 5 mahasiswa sempat saya koreksi, itu semuanya sebenarnya saya beri beri nilainya itu lanjut ke tugas 4 gitu ya, agar nanti teman-teman itu bisa langsung upload tugas 4. Nah, cuman tugas 3 itu kan sebenarnya harus diperbaiki gitu ya, karena masih ada beberapa catatan gitu. Cuman karena waktunya di sini hanya sampai, kalau nggak salah itu, ini mundur lagi ya. Ini sampai tanggal 13. Kemarin tuh hanya sampai tanggal 5 kalau tidak salah ya. Tugas 3 tuh sampai tanggal 5 Desember ya. Jadi nggak bisa upload. Kalau ini sampai tanggal 13 berarti teman-teman yang dapat koreksian mungkin bisa mengupload ulang tugasnya. Kalau nggak upload ulang ya langsung ke tugas 4 aja gitu ya. Jadi tugas 3 di sini saya biasanya hanya melihat format tulisannya. Mungkin ini boleh saya buka aja karena saya nggak menyampaikan materi khusus ya. Saya biasanya download, jadi kemarin baru sekitar 8 ya, 8 mahasiswa, 5 sudah
dikoreksi, kemudian 3 belum. Contoh yang sudah dikoreksi misal ini ya, Mbak Anissa. Sebentar, jangan Mbak Ani, ya boleh lah. Jadi biasanya saya itu koreksinya 2 ya, similarity, plagiasi atau apa namanya ya, unsur plagiatnya ya. Nanti saya cek mandiri pakai Turnitin. Contohnya Mbak Anissa ini hanya 6% gitu ya. Kemudian yang kedua, formatnya. Jadi format tulisannya. Saya isinya biasanya belum saya koreksi ya. Tapi format tulisannya. Sebentar, ini ada enggak ya? Oh, yang Mbak Anissa enggak ini. Kita yang lain dulu. Yang Mbak Anissa kayaknya komentar saya umum ya. Karena tadi oke lah yang Mbak Anissa dulu deh ya, sekalian dikoreksi. Untuk Turnitin 6% masih aman ya. Jadi batasnya adalah 30% nanti ya. Jadi kalau hanya 6% di bawah 30% itu aman. Cuma nanti untuk formatnya, ini untuk yang Mbak Anissa ya. Jadi langsung di format artikel ilmiah aja gitu. Jadi nggak perlu nulis kata-kata judul kayak gini, nggak perlu ya. Nama penulis itu nggak perlu, tapi langsung aja judulnya apa, terus nanti di bawahnya langsung nama penulis. Nggak perlu ada label-label seperti ini, label penulis, nama alamat. Seperti ini nggak perlu ya, tapi langsung dibuat model. Coba yang lain ya, sambil saya lihatkan. Nah ini, saya apa namanya, sambil koreksi ya teman-teman ya. Jadi satu sama lain bisa saling melengkapi nanti. Jadi yang dimaksud format itu tampilannya ya. Tampilannya itu sebisa mungkin sudah tampilan artikel ilmiah. Yang sebelah kiri Mbak Anissa masih belum format artikel ilmiah. Terlihat dari masih ada kata judul, masih ada kata ini ya, nama penulis ya. Kemudian alamat email, mungkin di sini hanya email atau korespondensi. Nama seperti ini nggak perlu. Yang sebelah kanan ini sudah hampir sesuai ya. Ada judul, huruf besar, huruf kecil, ini tergantung ya stylenya lah. Ini saya nggak mempermasalahkan, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Kemudian nggak perlu ada kata karya ilmiah kayak gini, nggak perlu ya. Tapi langsung namanya. Misalnya Mbak Vina, NIM, ini juga nggak perlu ya. Tapi langsung di bawahnya afiliasi. Afiliasi itu nggak perlu menyebutkan status. Mahasiswanya nggak perlu nih. Dosen, mahasiswa itu nggak perlu, tapi disebutnya prodi mungkin ya, program studi atau jurusan. Misalkan nama jurusannya kearsipan ya, program studi D4 kearsipan, kayak gini udah benar ya. Kemudian di bawahnya ada email atau korespondensi, ini tergantung penulisannya juga. Seperti ini ya. Nah, ini juga sudah sempat saya ini sebenarnya ya, sudah sempat saya jelaskan di web 3 nih. Jadi modelnya nanti Mbak Anissa formatnya ya dirubah gitu ya. Terus berikutnya di bawahnya ada abstrak ya. Abstraknya nanti ada abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris apa namanya? Sebisa mungkin ditambahkan ya. Nanti umumnya kalau tulisan kita bahasa Indonesia, abstrak pertamanya itu bahasa Inggris ya. Jadi ini tinggal dibalik nih ya Mbak Vina ya. Abstraknya yang bahasa Inggris duluan ditulis di sini, baru di bawahnya bahasa Indonesia. Yang Mbak, ya silakan. Halo Pak, sebelumnya mohon maaf, saya izin tanya. Kalau misal dalam pembuatan untuk karya ilmiah ini di pertengahan tuh saya ingin mengubah judul tuh diperbolehkan nggak ya Pak? Ubah judul boleh-boleh aja selama Masnya bisa yaitu mengumpulkan datanya, nyari Oh ya, datanya, nggak masalah ya. Tapi baik Pak. kabari dulu ya. Oh ya, saya ingin ngubah judul sih dari yang kemarin tentang ISO 15 yang itu ke ISO
130301. Ya, ya nggak apa-apa. Kan sebelumnya juga ada tuh Mbak siapa ya kemarin yang rubah judul, nggak masalah ya. Baik Pak, Yang nanti saya penting, kabarkan. Mm. Nah ini Makasih, contohnya tadi ya. Ya terima kasih ya. Contoh lain yang sudah dikoreksi. Oh ini Mbak Mas atau Mbak ini ya. Mbak kayaknya ya. Ini di sini sebentar. Ya, tambahkan abstrak bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah dikoreksi ya, kemudian lihat catatannya kan saya memberikan catatan tuh di sini nih, di bentar, saya lihat dulu. Misalkan tadi Mbak ini ya, Hafiza. Mbak apa Mas ini Mbak kayaknya ya. Nah, di sini kan ada catatannya ya. Kemudian ada lihat di sini. Ini mohon bisa dicek ya teman-teman yang sudah saya koreksi. Karena di sini kalau diklik ini ya akan lari ke Google Drive ya. Google Drive nanti isinya ada dua, koreksian saya yang bentuk Word sama hasil Turnitinnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Misal ini 59 kan cukup tinggi ya. Ini nanti PR-nya adalah menurunkan angka similarity-nya nih. Nih ya, kalau keblok berarti kemungkinan ini copy paste gitu ya. Terlihat gitu. Jadi model correction saya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini saya baru sekedar formatnya, isinya saya belum cek. Jadi penulisannya formatnya langsung format artikel ilmiah, judul, nama, program studi, email gitu ya. Abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia gitu ya. Abstrak bahasa Indonesianya juga ini ya harus sesuai dengan apa namanya informasinya ya. Informasi yang ditulis itu harus informasi yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi abstrak itu kan sudah sempat saya ini juga ya jelaskan di web ketiga tuh. Kalau nggak salah web ketiga. Abstrak itu ada ininya, ada apa namanya ya? Ada unsur-unsur yang dituliskan nih, ini ya. Jadi memuat latar belakang masalah, tujuan, metode, hasil itu pasti ada. Ada kata-kata itu gitu. Jadi abstrak itu ya hanya ada 4 itulah ya. Poin latar belakang, 1-2 kalimat. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Itu pasti ada ya. Terus metode yang digunakan, kalau ada tulis pengumpulan datanya boleh, tanggal sampai tanggal berapa, bagaimana caranya, sama hasil. Udah tuh. Nah itu harus kayak gitu format abstraknya ya. Jadi nggak usah, kalau ini kayaknya belum ya. Ini tujuan sudah ada ya. Terus apa lagi ya? Ya itulah unsur-unsurnya harus ada semua ya. Tujuan, metode, latar belakang, hasil itu ada. Ini di sini pun sama ya yang Mbak siapa ini tadi. Ini sudah hasil, ini metode, ini mungkin tujuannya ya. Ya seperti ini boleh ya. Ini mungkin sudah cukup nih. Cuma nanti dilihat ulang lagi gitu ya. Sama kata kuncinya, biasanya kata kunci juga saya kasih catatan tuh kalau ada yang belum sesuai. Jadi kata kunci bisa diambil dari judul atau inti dari tulisan teman-teman semua gitu. Misalkan ini ngomongin peran arsiparis, mungkin peran arsiparis itu bisa dibuat kata kuncinya ini ya, peran arsiparis. Kemudian preservasi ya, ini preservasi arsip. Arsip statis boleh ya, preservasi arsip statis. Kemudian arsip statisnya sendiri juga bisa, atau nama dinasnya juga bisa ya. Minimal 3 gitu.
Jadi formatnya, tampilannya harus sudah model seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian pendahuluan ya. Pendahuluan saya belum ngecek isinya ya. Saya cuma memberi komentar seperti ini pasti ya. Pastikan berisi latar belakang sesuai dengan judul yang diambil. Kalau ngomongin tentang apa ini keamanan rekam medis ya latar belakangnya harus membahas tentang itu gitu ya. Kemudian nanti di bawahnya sebisa mungkin ada penelitian sejenis nih, beberapa penelitian contohnya ya. Terus apa lagi nih? Sama gunakan pengutipan APA. APA itu yang model kayak gini ya. Permenkes, ini Permenkesnya tentang apa ya? Umumnya kalau kita pakai kutipan yang model kayak gini ya, peraturan, undang-undang, itu modelnya disebutkan di awal berdasar menurut Permenkes 2009 tentang apa. Nah, itu di awal apa ya? Di dalam kalimatnya, enggak di akhir. Tapi model di akhir ya boleh aja cuma jarang biasanya. Yang model terakhir dituliskan biasanya yang umumnya itu yang model nama orang kayak gini. Kalau nama orang biasanya di akhir ya. Yang peraturan, undang-undang apalagi ya. Itu biasanya di dalam kalimatnya. Disebutkan di dalam undang-undang sekian kayak gitu. Enggak model yang di akhir kayak gini ya. Ini juga sama ya. Ini kalau bisa yang model-model kutipan dari peraturan dibuat di dalam kalimatnya aja ya, Mas dan Mbak ya. Maksudnya misalkan disebutkan dalam peraturan Kepala ANRI nomor sekian, pasal sekian gitu ya, 2011 tentang apa gitu. Terus baru kutipannya, gitu ya. Nah, yang ini yang Mbak siapa yang tadi nih? Hafiza ini penelitian terdahulunya atau yang sejenis belum ada kalau nggak salah ya. Jadi nanti perlu ditambahkan. Terus sebisa mungkin di pendahuluan itu kutipannya dibanyakin ya. Ini kan hanya 1 dan 2 nih misal dari undang-undang. Kalau bisa di luar itu ya. Nih, ini contohnya Muhyiddin sudah ada 1. Tambahkan lagi aja sebanyak-banyaknya karena di pendahuluan ngutip itu boleh ya. Pendahuluan, metode. Kalau di hasil pembahasan biasanya tulisan kita gitu. Bagian metode nih, buat narasinya. Jadi dibuat narasinya nih. Nggak hanya ini kan teknik pengumpulan data ya, wawancara, penelusuran literatur. Nah, ini tuh salah satu informasinya aja gitu. Metode penelitian biasanya ada jenis penelitiannya apa, teknik pengumpulan datanya pakai apa, teknik analisis datanya pakai apa gitu ya. Jadi minimal ada 3 unsur ini nih. Iya, jenis, teknik, pengumpulan data, teknik analisis data. Informasinya minimal itu gitu. Ini contoh yang bentuk deskripsi atau narasinya itu kayak gini ya Mbak ya, Mas dan Mbak. Penelitian ini menggunakan metode bla 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 kayak gitu maksudnya, dinarasikan ya. Untuk wawancara kuesioner itu nggak perlu pengertiannya ditulis kayak gini, merupakan proses ya boleh aja kalau mau ngutip ya. Tapi apa namanya ya? Bentuknya model nggak usah pengertian pun nggak masalah. Wawancara, misal teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, terus studi literatur sama dokumentasi misal kayak gitu. Itu pun nggak masalah ya. Tinggal dijelaskan wawancaranya, informasi yang mau diambil itu tentang apa, kepada siapa. Literatur juga misalkan ini buku, jurnal, yang seperti apa sih yang digunakan gitu ya. Jadi modelnya tuh dinarasikan gitu. Nggak usah
nulis A, B, C kayak gini ya teman-teman ya. A, B, C, 1, 2, 3 itu kita hindari aja. Walaupun beberapa jurnal itu membolehkan, tapi kita nulisnya model narasi aja, paragraf kayak gini ya. Modelnya itu paragraf, bukan 1, 2, 3. Tekniknya ada observasi, ada kuesioner, survei, dan sebagainya, ya ditulis model paragraf kayak gini. Nggak perlu yang A, B, C gitu ya. Ini kan narasi aja nih. Datanya ada berapa sampelnya ya. Bentuknya narasi. Ini kan ada misalkan yang ini apa nih. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka tuh ya. Ini kan modelnya narasi nih, paragraf. Terus bawahnya observasinya kayak apa nih, ya kan? Dilakukan seperti apa? Ini masih ngomongin observasi. Terus dilanjut wawancara ya. Wawancara kalau ngomongin definisinya yang ngambil dari ahlinya, misalkan Hartono gitu ya. Wawancara adalah itu nggak masalah. Dilakukan terhadap berapa orang, siapa, kayak gitu. Studi pustaka pun sama gitu ya. Jadi modelnya paragraf gitu. Jangan ditulis yang model kayak gini ya. Format penulisannya ya kalau kayak gini tuh makalah ya. Laporan kegiatan magang, makalah, biasanya memang model A, B, C, 1, 2, 3. Tapi kalau sudah di artikel ilmiah, umumnya bentuknya paragraf-paragraf aja. Terus ada analisis data ya. Jadi minimal ada 3 unsur itu. Jenis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Teknik apa nih, analisis datanya baru konsep nggak masalah ya. Konsepnya adalah misalkan pakainya yang Habermas ini ya. Jadi konsepnya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Udah cukup kayak gini aja dibunyikan seperti ini. Jadi yang ini perlu dikoreksi gitu ya teman-teman ya. Ini ya pasti saya ngasih koreksinya itu informasi yang perlu ditambahkan gitu ya. Misalkan ini kayaknya kurang analisis data ya. Ada nggak? Iya. Ini sudah ada, ini lokasinya ada, pengumpulan datanya, tempat, tinggal analisis data sedikit gitu ya. Rumusan masalah ini nggak perlu ya. Rumusan masalah masuk ke pendahuluan, ini nggak perlu disebutkan kayak gini. Rumusan masalah nggak jadi sub sendiri ya. Rumusan masalah itu ya ada di pendahuluan, tinggal dibuatkan bentuk paragrafnya. Setelah itu pembahasannya tergantung berapa subbahasan yang akan ditulis. Subbahasannya langsung aja subbahasan 1 ya perbedaannya hanya cetak tebal kayak gini ya. Misalkan ini ada proses pengelolaan keamanan data di puskesmas ini, nanti misalkan ada lagi ya, implementasi misalkan ada lagi apa gitu. Yang model-model A, B, C ini dihindari ya, rubah dalam bentuk paragraf. Gitu ya, di parafrase manual boleh, parafrase pakai aplikasi boleh ya teman-teman ya. Ini saya belum cek substansinya, saya baru sekedar teknik penulisannya ya. Nih A1, 2, 3, A, B, C nggak usah dibuat kayak gini, dibuat paragraf aja. Misalkan ada 5 poin, dibuat 2 paragraf, isi paragraf pertama 1, 2, 3, paragraf selanjutnya 4, 5 gitu. Gitu ya. Ini disulap jadi paragraf aja ya. Modelnya kayak gitu. Ya, huruf A, B, C nggak perlu ya, teman-teman ya, sekali lagi. A, B, C itu 1, 2, 3 nggak perlu. Langsung aja sub ininya. Jadi misalkan ngomongin hasil pembahasan, ngomongin peran arsiparis yang pertama. Ya udah ini menceritakan tentang itu berdasarkan data yang terkumpul, berdasarkan informasi dari orang yang ditanya ya. Kemudian ada sub kayak gini juga nggak perlu. Intinya gimana caranya merubah yang poin-poin jadi paragraf gitu ya. Kecuali sangat diperlukan itu masih boleh ya. Memang nggak bisa dihindari, memang harus ada gitu.
Ini 1, 2, 3, 4 kayak gini nih. Ini juga ada kayak gini lagi, nggak perlu ya. Oh iya, yang terakhir daftar pustaka. Ini daftar pustaka pun sama ya. Daftar pustaka, stylenya APA. APA yang digunakan nama belakang, nama depan gitu ya. Misal namanya Zulkifli Amsyah, berarti Amsyah Z. Ini kan kalau nggak salah gini ya, Z titik kan ya. Apa singkatan nama belakangnya ya, bukan nama belakangnya tapi singkatannya kan ya. Ini pun sudah sempat dibahas sebenarnya. Ini ya. Jadi nama belakang, kemudian singkatan nama depan, nama tengah titik gitu ya. Terus tahunnya kan pakai dalam kurung ya. Kalau ini buku, nama judul bukunya garis miring, garis miring apa? Cetak miring. Tapi kalau jurnal, misalkan, nah ini juga ini perlu dirubah nih. Ini belum sesuai ya. Yang belum sesuai ini nanti diperbaiki. Nah, kalau jurnal, artikel jurnal ini kan misalnya artikel jurnal ya. Yang cetak miring itu nama jurnal sama ininya ya, volume ya kalau nggak salah gini ya. Jadi si volume jurnalnya juga cetak miring. Coba lihat. Iya nih, volumenya itu dicetak miring ya. Nah, lainnya nanti menyesuaikan. Nah, ini kalau mau diperbaiki lewat aplikasi itu boleh ya, AI itu boleh. Kalau teman-teman repot ini satu-satu, nah coba yang penting informasinya sudah teman-teman tulis kayak gini dulu, pastikan sudah benar ya, linknya udah sesuai, tahunnya sudah sesuai gitu. Coba ini kita minta perbaiki. Nah kan kayak gini ya teman-teman ya. Kalau nggak mau pusing manual ya pakainya minta bantuan seperti ini, aplikasi itu boleh ya. Kan Z-nya itu kan disingkat gitu ya. Amsyah Z bukan Amsyah Zulkifli ya. Terus judulnya, ini ND berarti nggak ada tahunnya ya. Ini beneran nggak ada tahun apa ini? Nanti hasil ini ya dicek ulang udah bener atau belum gitu ya. Nah, kemudian ini kan contoh yang ini juga udah pernah nih kayaknya nih. Contoh misal artikel ilmiah yang tidak ada doi-nya ya. Jadi pakainya retrieved from gitu ya. Ini jadi diambil, ditelusur dari gitu ya. Alamatnya apa gitu. Ini misalkan mau, ini kan nggak perlu ya ininya ya, tanggalnya ya. Ini apakah beneran Agustus 2022 kan gitu. Jadi retrieved from aja langsung ya. Ini alamatnya. Kalau ini kan berarti teman-teman menelusurnya tanggal sekian gitu ya. Sedangkan ini 2024 berarti ini copy paste nih gitu. Jadi ketahuan malah. Jadi ini hilangkan aja tanggalnya, langsung retrieved formnya aja langsung kayak gini ya. Semuanya gitu ya. Karena nanti yang di daftar pustaka itu yang penilaiannya adalah kesesuaian ininya ya, penulisannya pakai format APA dan diurutkan abjadnya. Itu A berarti duluan, habis A itu I, IS, IN kayak gitu tuh harus di ini ya nanti ya. Kalau nggak mau manual kayak ini tadi ya teman-teman ya.
Ini bisa sudah dirubah, tinggal dicek ulang gitu ya. Jangan asal ini hasilnya udah sesuai nih, taruh di sini gitu. Enggak gitu ya. Jadi yang sudah dibuatkan oleh aplikasi dicek ulang ya. Ini dicek ulang udah benar atau belumnya. Misal kayak tadi ini nggak perlu deh gitu ya. Yang ini ya udah nggak usah gitu. Kayak gini aja. Ini ya. Ini kan malah kelihatan tahun sekiannya itu tahun 2022 kan nggak mungkin dong teman-teman baru ngerjainnya kan sekarang 2024, nggak mungkin lah penelusurannya di 2022 misal kayak gitu ya. Nah ini hasilnya tinggal disesuaikan gitu ya. Nanti satu per satu tuh dilihat gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Apa masih bingung? Soalnya memang agak berat ya untuk nulis artikel ilmiah nih. Apalagi kalau belum mengumpulkan data, yang penting kan pengumpulan datanya itu ya. Nah ini yang Mas Heni Widodo ini formatnya sudah agak rapi nih. Jadi kemarin saya cek tuh format yang lumayan rapi nih ya. Paling koreksian sedikit sudah ada lah ya. Nanti ketika abstrak kan ada dua ya teman-teman ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Istilah atau penggunaan istilah kata archive, archive ini ya. Archive ini kan istilah archive ini untuk arsip statis biasanya ya. Kalau yang arsip aktif, inaktif itu yang dinamis itu pakainya record ya. Jadi record center teman-teman kalau pernah dengar record center berarti itu pasti tempat simpan arsip dinamis inaktif. Kalau yang aktif biasanya central file gitu ya. Umumnya gitu. Kemudian kalau yang statis mungkin ada pusat arsip gitu ya, pusat arsip perguruan tinggi gitu. Atau nah ini kalau ada kata-kata arsip ditranslate aja ke record gitu ya, jangan ke archive. Nah ini kalau formatnya Mas Hedi ini kayaknya udah lumayan rapi nih. Paham ya modelnya seperti ini. Ya silakan. Pak Dewi. Ya izin Silakan. bertanya Pak Dewi, ini tanya yang punya saya kan belum dinilai nih Pak Dewi. Jadi Ya. yang abstrak itu apakah menggunakan bahasa Inggris itu wajib atau gimana Pak Dewi? Itu pertanyaan yang keduanya, daftar pustaka itu apakah wajib juga menggunakan linknya? Nah, ya. Cuman itu pertanyaan Pak Dewi. Terima kasih ya. Pak Dewi. Bahasa abstrak bahasa Inggris itu kan tidak wajib sebenarnya ya. Tapi yang di kelas saya harapannya adalah abstrak bahasa Inggris. Teman-teman translate aja dari Google gitu ya. Google Translate nggak masalah. Nanti saya yang bahasa Inggris akan saya coba cek sendiri. Saya bantu. Yang abstrak bahasa Inggris di tugas 4 biasanya saya akan bantu translate ulang gitu ya. Tapi teman-teman sediakan translate bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang daftar pustaka itu yang ada linknya adalah yang artikel ilmiah, yang diambil dari artikel ilmiah. Kenapa ada linknya? Karena ya teman-teman pasti nyari artikel itu kalau zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini pasti lewatnya internet nyarinya. Nyari lewat internet ya berarti pasti ada linknya, itu sudah pasti. Kecuali teman-teman buku, kemudian di perpustakaan, kalau buku, contoh buku tuh yang ini ya. Misalkan ini buku nih, Asmi, bukunya Pak Asmi ya. Ini tuh pasti buku ya belum tentu ada elektroniknya ya, online-nya itu belum tentu ada. Jadi biasanya kalau buku nggak ada linknya. Tapi kalau artikel jurnal ya, itu umumnya sudah tersedia linknya, gitu ya. Karena teman-teman pasti kan telusurnya lewat online. Kalau lewat online ya pasti sudah ada
linknya gitu ya. Nih, saya kasih contoh penelusuran. Penelusuran bisa lewat Google Scholar, sudah pernah diceritakan ya. Cuman saya biasanya pakai connected paper, nih ya. Kemudian tulis kan di sini ya, keywordnya, mencari tentang apa tadi. Misalkan tadi yang ini arsip vital bencana ya. Misalkan pengelolaan arsip vital. Nah, kalau yang tulisannya tadi kan arsip vital bencana. Nah, anggaplah ada kutipan yang arsip vital secara umum. Faktor penghambat pengelolaan arsip vital menurut si ini gitu ya. Menurut si apa nih namanya? Kita ambil dulu. Kalau DOI-nya sudah aktif, harusnya bisa ya langsung menuju ke alamat artikelnya. Nah, ini sudah aktif nih. Kan pasti teman-teman kan lihat seperti ini ya, sudah pasti ya. Sudah ditemukan satu linknya di atas. Link yang di atas adalah link untuk alamat artikelnya. Tapi di bawah ketika nomor DOI ya, Digital Object Identifier, sudah aktif, umumnya tersedia juga alamat DOI-nya. Yang diambil boleh yang ini ya. Alamat DOI-nya apa? Kalau DOI-nya nggak aktif tuh munculnya error ya. Contohnya ini tadi aktif nggak ya? Ada nomor DOI nih. Coba ya, ini kita manual dulu, taruh di sini. Oh, ini aktif ya. Kalau aktif pasti muncul langsung gitu ya. Tapi kalau tulisannya error, yang diambil langsung alamat link yang di atasnya aja gitu ya, bukan DOI-nya. Setelah ini tadi ya, kalau retrieved form itu pakai yang atas. Tapi kalau yang normal DOI ya yang pakai yang bawah gitu ya. Ini ya, DOI ini. Atau ini formnya ditambahin ya. Kayak gini. Di sini ya, retrieved from gitu. Nah, kalau teman-teman nyarinya di artikel jurnal yang modelnya sudah online, yang ada jurnalnya ya, ini nama jurnalnya misal Literatify gitu ya, Trend Library Development, seperti ini. Umumnya tersedia fasilitas how to cite ya, bagaimana cara mengutip ini ya, how to cite. Bagaimana cara ngutip? Ngutipnya yang kita pakai ya, yang UTEK pakai itu format APA ya. Format ada banyak ya. Yang kita pelajari yang kita ambil hanya APA. Muncul APA ini ya. Ini kan formatnya sudah muncul nih. Yang ini yang kita copy paste gitu ya. Kita ambil copy paste tapi dicek lagi, sekali lagi dicek ya. Ini Zainal Abidin Patah SH, ini tuh apa gitu ya. Ya harus dicek nih, berarti dicek ininya nih. Dicek nama, kok namanya ada gelar SH, ini beneran gelar atau apa itu ya. Nah, itu harus dicek tuh. Misalnya mana tadi? Ini kan namanya Zainal Abidin ya. Berarti kan Abidin S ini diganti nih, berarti nanti Patah SH. SH-nya tuh punya si Siti Husaibah ya. Berarti nggak pas tuh yang tadi, yang ini. Kalau nggak pas tetap harus dikoreksi ya. Harus dikoreksi. Walaupun ada fasilitasnya ternyata nggak pas gitu ya. Atau di jurnal yang lain ini nggak ada fasilitas how to cite tadi ya. Kalau nggak ada fasilitasnya, ya teman-teman manual tulis Andika, D titik B titik tahun berapa gitu ya. Nih contoh nih, misalkan ya memang lumayan ini ya teman-teman ya, lumayan apa namanya ya, mana tadi, inilah contoh ya, memperbaiki ini deh.
Namanya Zainal Abidin, kan harusnya kan Abidin berarti ya, koma S gitu kan, titik koma lagi. Nama orang keduanya Patah, koma S titik H titik ya, koma lagi. Nah, ini namanya siapa ini T-nya nih? Pantesan namanya asal T titik. Ya ginilah berarti ya. Karena Asril T-nya nggak tahu nih siapa nih. Tahun 2022, kemudian faktor-faktor ini adalah judulnya. Kemudian ada Literativa, ini tadi nama jurnalnya ya, dicetak miring. Sampai ke volume jurnalnya, volume 3. Terus ada nomor 2, nih halamannya. Kemudian ini nomor DOI-nya. Udah cukup kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, memang satu persatu teman-teman mau tidak mau ya harus ngecek satu-satu kayak gini nanti. Makanya setiap ngutip, ngambil kutipan orang ini, ditulis langsung sumbernya gitu ya. Daftar pustakanya juga langsung dibuatkan. Jadi nggak lupa gitu. Nah ini kalau misalkan yang tadi tulisan tentang arsip vital mau ngutip punya si Abidin, ya ini kan faktor yang menghambat pengelolaan ya. Ya tulis saja. Beberapa faktor penghambat pengelolaan arsip vital diantaranya ya. Nah, ambil hasilnya dari si orang ini nih. Orang ini tuh ngomongnya apa aja sih hasilnya? Hambatannya tuh apa sih di sini gitu ya. Coba disimpulan ada nggak ya? Kurangnya kekuatan SDM. Nah ini berarti SDM-nya ya, nyoroti SDM-nya. Kemudian ruang simpannya. Coba yang bentuknya ini juga sederhana ya teman-teman ya, kalau kita lihat nih. Ini kalau ini model jurnalnya pakai ABC ya tadi ya. Nih ABCDE. Ini juga masih pakai poin-poin. Ya, ini malah nggak ada simpulannya ya. Hasil langsung daftar pustaka ya. Jadi misalkan ini mau ngambil punya si Pak Abidin tadi, kemudian faktor yang menghambat pengelolaan arsip vital antara lain ini ya, ketersediaan sumber daya yang kurang, kemudian walaupun belum terlalu jelas ya, ruang penyimpanan arsip belum tersedia ya untuk yang arsip vital. Kemudian mungkin ada peminjaman arsip, ini kaitannya pengembalian arsip vital yang dipinjam tadi ya. Kemudian temu kembalinya susah. Ya mau nggak mau harus dibaca sih ya isinya. Tapi kita coba cari di simpulan nggak ada, di abstrak adanya seperti ini. Ini kalau mau diambil masih perlu diedit ya, karena kalimatnya kayak belum menggambarkan faktor penghambatnya gitu. Ini justru pelaksanaan pengelolaan arsip vitalnya, mulai dari penataan kayak gini ya. Belum adanya sumber, apakah hanya ini faktor penghambatnya gitu ya. Tapi misalkan mau dikutip ya silahkan ini dirubah kalimatnya, sumbernya dari si Abidin dan kawan-kawan ini ya. Abidin et al 2022 kayak gitu. Kalau mau dikutip ya.
Jadi itu ya teman-teman ya. Coba yang lain lagi. Setidaknya tuh formatnya tuh harapannya sudah ini ya, sudah membentuk seperti artikel ilmiah gitu. Kalau dilihat lebih enak, kalau bentuknya masih belum dilihat secara tampilan tuh sudah terlihat gitu ya. Maksudnya kalau belum gimana? Ini tadi ya Mas Heni tadi ya. Ini Mas Heni ini paling ya poin-poin kayak gini kalau bisa dirubah lebih bagus. Poin-poin A, B, C, D ini dirubah. Oke, kemudian coba yang lain ya, yang tugas yang lain yang belum saya koreksi aja ya, sekalian ya. Jadi modelnya saya yang di tugas 3 paling kayak gitu ya, teman-teman ya, ngelihat formatnya dulu. Sama similarity-nya, karena kalau similarity-nya sudah di bawah 30 nanti baru substansinya kita cek lebih enak gitu. Yang jambro. Pak, izin boleh bertanya, Pak? Ya, ya. Izin, Pak, untuk daftar pustaka yang berbentuk peraturan itu sebenarnya bagaimana ya, Pak? Karena kalau saya lihat di panduan yang karya tulis itu, dia kan langsung menyebutkan kayak peraturan sekian begitu. Nah, sedangkan ada beberapa yang kayak formatnya tuh ditulis dulu Indonesia titik, kemudian tahun, kemudian disebutkan peraturan, kemudian misalnya Presiden RI begitu. Nah, sebenarnya yang benar itu seperti apa, Pak? Ya, yang biasanya digunakan yang ada Indonesianya, Mbak. Republik Indonesia atau Indonesia, tahun, nama peraturannya kayak gitu ya. Karena jarang ya kita itu kalau di luar kearsipan perpustakaan itu jarang menggunakan peraturan biasanya ya, karena umumnya ya yang dipakai ya artikel ilmiah gitu ya. Kalau mau ngecek langsung ya, kalau kita kan ini ya apa namanya, belum tahu format penulisannya. Biasanya di jurnal itu sudah ada panduannya ya. Ini saya yang biasa saya pakai yang ini ya, karena saya sering nulis di sini nih, di Lentera Pustaka. Contohnya di Lentera Pustaka aja deh. Karena saya terbiasa nulisnya di sini ya. Nah, di Lentera Pustaka untuk peraturan dan seterusnya itu kalau tidak salah dituliskan dulu ininya nih, dituliskan dulu Republik Indonesianya. Sebentar, mana ya? Proceeding ya. Proceeding itu hasil seminar ya yang dibukukan. Kalau buku yang biasa dipakai, jurnal yang kita biasa pakai, disertasi, kamus, undang-undang ini ya. Model seperti ini nggak masalah ya, Mbak ya. Nama negara ini berarti Republik Indonesianya atau Indonesia, atau langsung nama institusinya ini ya, kementerian, badan dan seterusnya, tahun, judul, kota, penandatangan ya, kayak gitu. Format bakunya saya belum tahu persis ya, format bakunya yang kayak apa, tapi biasanya kita ngambilnya dari jurnal yang akan kita tuju gitu. Kalau si jurnal Lentera Pustaka pakai seperti ini modelnya, kita ikuti aja yang model kayak gini. Gitu ya. Nah, yang sama ini Pak, kan karena mungkin saya lebih ke ngelihat panduan ya Pak, yang panduan artikel tuh. Kalau misalnya ada jurnal, kemudian misalnya DUI-nya nggak aktif atau misalnya error begitu, kan kita menggunakan HTTP itu Pak. Nah kalau saya lihat di panduan karya tulis itu kan dia nggak pakai kata from gitu. Tetapi kayaknya dari penjelasan Bapak kan kayaknya sebaiknya menggunakan kata from. Jadi sebenarnya sebaiknya seperti apa Pak? Ya, pakai retrieved from-nya aja ya. Kita pakai itu.
tetap digunakan pakai form titik 2 begitu ya Pak? Ya. Jadi itu penjelasan bahwa kita ngambilnya itu dari link yang mana gitu ya. Dipakaikan aja Mbak ya. Jadi kalau yang link tadi ya, misal link nggak ketemu, terus DOI-nya, kalau link nggak ketemu otomatis nggak ada linknya ya. Tapi kalau ada linknya jelas ya, tapi DOI-nya error, kita pakai linknya ya. Sebaiknya ada penulisan retrieved from gitu ya, alamat linknya. Kalau DOI ya langsung alamat DOI-nya gitu. Kalau nggak pakai itu, yang penting ada alamat linknya, ya boleh aja sebenarnya. Tapi lebih lengkap, lebih bagus ya. Pakai retrieved from. Coba yang lain ada lagi nggak? Nah, ini ya, penelitian ini bertujuan. Ini mungkin ini anggaplah ini latar belakangnya, ini ada tujuannya gitu ya. Metode hasil. Izin Pak menanyakan untuk pengaturan Ya. spasi itu sebenarnya menggunakan spasi berapa ya Pak? Spasi nggak tentu ya, boleh 1,5 ya, di panduan kayaknya 1,5 ya. Boleh Iya, Pak. 1,15, boleh 1. Ini nggak masalah yang ini. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau teman-teman nih, kalau di panduan kan minimal kalau tidak salah itu 10 halaman ya, sampai 15 halaman. Kalau ngomong halaman, kalau teman-teman tulisannya sedikit jumlah katanya, ini kan ada jumlah kata nih di bawah ya. Ini jumlah katanya 2.800 nih punya Mas Jamroji nih. 2.800 ini hanya 7 halaman. Mungkin mau diakali ya udah pakainya 1,5 gitu ya. Ya itu silahkan aja, itu mahasiswa aja yang ngatur ya. Tapi kalau teman-teman nanti mau terbit di jurnal yang kayak gini ya tadi ya contohnya ya, ya harus disesuaikan. Pakainya 11,5 kayak gini ya. Berarti hurufnya pakai 11,5. Kemudian spasinya ini ya. Spasinya 1,15. Kalau sudah masuk ke jurnal ya disesuaikan di jurnalnya. Kalau yang masih tugas UT saya nggak mempermasalahkan. Teman-teman boleh 1, boleh 1,5, boleh 1,15 ya. Kalau ngerasa jumlah katanya banyak sampai 5 ribuan, teman-teman spasinya dirapatkan aja nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan jumlah katanya cuma 2.800, kurang banyak nih halamannya, karena syaratnya kan halamannya 10 ya. Dibuat 1,1, dibuat 1,5 kayak gini boleh ya. Karena di UT bukan jumlah kata yang diatur, tapi jumlah halaman. Misal ini Mas Jamroji ini kalau dibuat 1,5 tadi ya. Jadi 8 halaman. Berarti masih kurang nih 2 halaman lagi. Gimana caranya? Ya menambahkan ya. Menambahkan pembahasannya gitu. Pembahasannya dibuat lebih panjang lagi. Ini ya. Jadi komposisinya nih ya teman-teman ya. 1 halaman umumnya itu judul abstrak Indonesia, abstrak bahasa Inggris itu 1 halaman. Maksimal itu udah maksimal banget. 1 halaman pun kadang masih ada sisa seginilah sedikit ya. Nah nanti pendahuluan umumnya itu 800 sampai 1.200 kata ya. Jadi ini mungkin 1,5 halaman atau 2 halaman di pendahuluan nih. Ini pendahuluan banyak banget nih. Misalkan ini ada berapa? Ini 1.100 ya. Ini udah maksimal banget, ini udah 3 halaman sendiri. Ini ya, misalkan 2 halaman nih. Umumnya 2 halaman ya. Atau sekitar 800 kata ininya. Jumlah katanya. 800 sampai 1.200 atau 1.000.
Kemudian metode penelitian paling 1 halaman atau setengah halaman, karena ini sedikit nih biasanya ya. Ya, yang banyak itu di pembahasan ini, bisa 4-5 halaman sebenarnya. Ini kalau ini kan masih sedikit nih, ini hanya 500 kata nih. Sedangkan tadi pendahuluan 1100. Jadi jumlah paling banyak kata-katanya itu di hasil dan pembahasan sebenarnya. Karena isi tulisannya justru di sini gitu ya, di hasil dan pembahasan. Kalau masih 500, 600 itu masih sangat sedikit, minim sekali ya informasinya. Jadi sebaiknya nanti ditambahkan. Dan modelnya dibuat subbab aja gitu ya. Ini subbabnya itu apa sih gitu. Sistem penataan arsip aktif di kecamatan ini ya. Sistem penataan arsip inaktif. Ya, sub pembahasannya misal coba Mas Jam Roji sudah pernah saya kasih ini belum ya? Catatan. Kalau kita ada sub pembahasan lebih enak karena satu sub bahasan misalkan kita bahas dalam 1 halaman gitu. Lebih enak gitu. Ini oh iya ini ya. Ini nih, contohnya ini kan bisa sebenarnya ya jadi subbahasan nih Mas Jamroji nih. Misalkan ini tadi apa? Sistem penataan arsip inaktif di situ. Kemudian ini kan dalam satu pembahasan aja ya. Nah, ini bisa dibagi nih. Kebijakan pedoman, jadi pedoman di sana kayak apa, klasifikasi penyimpangan kayak apa, proses penataan kayak apa. Ada 3 nih, kayak gitu. Hasil dan pembahasan ya. Sebenarnya di tugas berapa nih ya? Tugas berapa sih? Catatan di tugas 1 mungkin ya. Tugas 1 apa tugas berapa nih? Jadi setiap mahasiswa kalau nggak salah sudah saya kasih apa ya, kayak semacam prediksi untuk hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan itu berisi apa sih? Itu kalau nggak salah setiap mahasiswa udah saya kasih deh. Kalau bingung pakai patokan itu bisa. Sistem apa tadi? Penataan arsip inaktif. Nah, kebijakan pedoman ini cerita nih di sini. Wawancaralah orangnya. Di SD tersebut ada nggak pedoman penataan arsip inaktif? Kalau nggak ada ya seperti apa gitu diceritakan di sini hasil dari teman tanya-tanya tuh. Kemudian kalau mau nyari sebaiknya untuk perbaikan ya nyari referensi tentang penataan arsip inaktif dari entah peraturan, entah tulisan dari orang. Dikutip di sini itu boleh. Terus metode yang digunakan penyimpanannya seperti apa? Ya ini ditulis berdasarkan hasil pengumpulan datanya tadi. Proses penataannya seperti apa juga ditulis. Nah ini kalau ada kayak gini kan lebih enak nih. Jadi dibuat sub bahasannya. Ini 1 halaman aja udah 3 halaman. Udah lumayan kan? Gitu ya. Kalau ini mungkin ini dirangkum tapi malah jadi kayak kesimpulan nih karena baru sedikit nih baru. Anggaplah ini 1 sub bahasan aja tentang apa nanti di sini gitu ya. Nah, ini contohnya nih ini contoh ya. Jadi misalkan ini diambil dari Jurnal Ilmu Perpustakaan. Belum ada linknya nih. Ya kita beneran harus cari nih. Si artikelnya itu posisinya di mana? Apakah ini? Coba. Karena linknya belum ada. Kalau belum ada dicari ya teman-teman ya. Memang
kita harus nyari gitu. Kalau buku nggak perlu ya. Tapi kalau artikel ilmiah, ini kan artikel ilmiah nih, perlu dicari nih DOI-nya atau alamat jurnalnya nih. Kayaknya ini deh, pengolahan arsip inaktif sebagai dokumen penunjang kenaikan pangkat jabatan fungsional. Ini kan ya. Volume 6 nomor 4 2017. Ini kan volume 6 nomor 4 ya. Ini kan sudah ada nih. Ini style APA-nya juga sudah ada nih. Nah, ini kan sudah bisa di copy paste nih. Yang ini. Ini ada kata-kata retrieved from gitu ya. Jadi ini bisa diganti dengan ini gitu. Paling penulisan ini ya, kalau mau dirubah pakai ini ya, kayak gini ya boleh aja. Tapi ada kata retrieved from-nya ini kayak gini. Nah, ini dilengkapi kalau teman-teman sudah ngerasa, oh saya udah ini kok baca si tulisan ini ya, si orang ini, dan ngutip dari si orang ini gitu ya. Yang lain pun sama ya, yang ini. Jadi judulnya nggak miring, tapi yang miring itu judul jurnalnya ya. Ini kayak gini. Ini dicari nih satu lagi nih yang si punya orang ini ya. Dan seterusnya ke bawah sama ya. Jadi daftar pustaka ada nilainya nih, maksimal 3 nih. Sayang kalau teman-teman gara-gara ini nanti saya nilai yang daftar pustakanya nggak maksimal. Kalau ini sudah pasti ada nilainya ya, daftar pustakanya pasti sudah ada nilainya, cuman nggak maksimal gitu, karena masih ada yang kurang. Format penulisannya itu yang miring misalkan bukan judul artikelnya gitu ya, tapi nama jurnalnya. Ya berarti judul artikelnya nggak perlu dimiringin kayak gitu. Kalau ini kan saya menilainya gampang karena terlihat langsung gitu ya, sudah sesuai atau enggaknya. Jadi pernah saya ceritakan kan ya ini ya, di web yang sebelumnya nih, daftar pustaka nih. Daftar pustaka itu maksimal 3 dan 3. 3 dan 2 ya. Ada 5 poin nih, ada 5. Jadi kalau sudah 5 poin ini sudah maksimal. Kalau kurang dari 3 pasti ada yang kurang gitu ya. Kalau kurang dari 2 pasti ada yang kurang. Intinya kayak gitulah. Jadi yang posisi format nih, tata tulis, ukuran kertas, tipografi. Tipografi itu ininya ya. Misalkan box, apakah pakai box X, apakah pakai box kayak gini ya. Coba box itu pakainya apa ya kata bakunya ya. Kita coba cek ya, box itu pakai X atau pakai KS. Box. Kayaknya apa ya box ya? Pakainya KS ya, nih yang dimaksud box ini kan maksudnya si kardus, si arsipnya ya, kotak arsipnya ya. Jadi kata-kata ini tipografi ini kayak gini nih, box itu pakainya box KS kayak gitu ya, tipografi. Kemudian kerapian ketik, tata letak, jumlah halaman tadi ya 10 sampai 15. Akan dilihat pasti kalau jumlahnya hanya 9, ini plus daftar pustaka sudah 9 nih, hanya 9. Ya pasti nilainya nggak maksimal 5, pasti gitu ya. Pasti kurang dari itu. Jadi patokan saya karena sudah ada ancer-ancernya ini dari UT ya. Jadi pasti saya pakainya ini gitu. Yang format tuh yang kayak tadi ya, tata tulis, daftar pustaka kayak gitu ya. Saya patokannya itu. Tapi kalau keaslian gagasan ide, pengungkapan ide ini kan mau nggak mau kan dari pembahasannya nih. Pembahasan ininya nih. Entah dari judul, entah dari pembahasannya. Nah, kalau itu ya nanti saya akan baca dulu gitu ya. Keakuratan informasi ya. Keakuratan informasi. Data dan informasi. Kalau teman-teman ngambil nulisnya ya, keakuratan informasi itu maksudnya tadi ya, saya udah cerita tentang penggunaan aplikasi ini ya, AI ini ya. AI ini kalau kita minta bantuan untuk menuliskan pendahuluan misalnya atau pembahasan,
keakuratan informasinya pasti rendah ya. Kecuali teman-teman sudah punya datanya dulu. Kalau sudah punya datanya mungkin lumayan lah. Tapi kalau kosongan disuruh nulis pendahuluan pasti keakuratannya rendah gitu. Karena yang ngarang si AI-nya ini ngarang. Boleh kita kasih apa ya? Poin-poinnya gitu ya. Apa yang mau dibahas, poin-poinnya harus sesuai dengan hasil observasi atau teman-teman hasil dari wawancara gitu ya. Yang informasinya beneran akurat ada gitu. Nah, itu baru bisa tuh. Ini nanti akan terlihat. Kemampuan menganalisis ini bentuk dari hasil ini tadi. Apa namanya? Nih, pembahasan kayak gini ya, hasil dan pembahasan. Akan terlihat. Nah, ini masih kurang ya, yang ini. Harus dibuat ya, kalau bisa ada subbahasanya seperti ini ya. Kalau bisa ada subbahasanya lebih bagus gitu. Jadi nanti dari judul itu dia bisa mengkategorikan gitu ya, memecah ada 2 hal yang perlu dijelaskan, 3 hal atau 4 hal. Itu kan udah belajar untuk ini nih, apa ya namanya ya? Belajar untuk mereduksi apa sih namanya? Ya, informasi yang ada gitu ya. Informasi yang dari hasil wawancara yang dikumpulkan, hasil dari membaca buku tadi ya, studi literaturnya, sekian banyak itu, disarikan menjadi 3 hal, misal kayak gitu maksud saya. 3 halnya ini nggak lepas dari judul, gitu ya. Nanti dibahas satu persatu, kayak gitu. Nah, itu kemampuan untuk ini nih, menganalisis. Kemampuan menyimpulkan bahasan, berarti di bagian kesimpulan tadi ya. Nah, ini semua sudah ada nih. Kalau sudah ada, ya saya tinggal patokan ini aja. Kecuali yang ini ya, kecuali yang tentang similarity ya. Similarity ini saya nggak bisa membantu sama sekali karena ini otomatis muncul dari sistem gitu ya. Nanti angkanya 18, 24 atau berapapun akan saya tulis di sini ya. Kalau yang lainnya saya masih bisa bantu ya. Kalau nilainya tanggung, misalkan minimal 75, teman-teman baru dapatnya anggaplah 73 atau 72, mungkin saya masih bisa membantu. Karena minimal 75 kalau nggak salah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Sekilas seperti itu ya. Setidaknya formatnya disesuaikan. Penulisannya juga dirapikan gitu ya. Nah, nanti di tugas 4, ini kan kalau tugas 4 nanti biasanya saya akan membantu untuk substansinya juga. Biasanya begitu. Di tugas 3 saya hanya formatnya, di tugas 4 biasanya mulai dari pendahuluan, kalau memang belum pas, biasanya saya perbaiki sekalian. Pendahuluan, metode, termasuk pembahasan ya. Kalau daftar pustaka, ini biar teman-teman fokus mengerjakan ya sendiri aja ya. Nanti karena ini ada penilaiannya nih di sini. Teman-teman biar ngerjain sendiri. Saya bantu ngoreksi aja dan akan saya perbaiki kalau tulisan teman-teman akan dikirimkan ke jurnal. Mungkin itu ya. Izin Pak, saya mau tanya. Ya Mbak, silakan Mbak. Saya itu kemarin kan melakukan wawancara ya Pak kepada arsiparis. Nah kebetulan si informan maksudnya yang saya wawancara itu hanya sedikit memberikan penjelasan tentang penataan arsip inaktif di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa. Tapi selebihnya beliau itu menyarankan saya untuk membuka peraturan undang-undang seperti keputusan menteri dan keputusan kepala ANDRI seperti itu Pak. Apakah itu
dan saya sudah tuangkan ke dalam karil saya gitu. Itu gimana Pak menurut Bapak gitu? Iya, kalau memang si tempat Ibu ininya sudah punya peraturannya, pedomannya di tempat Ibu sendiri. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ada Pak, bahkan saya dikirim filenya gitu. Terus sama kemarin itu sama undang-undang nomor berapa saya juga lupa Pak. Jadi dua file itu dikirimkan ke saya seperti itu Pak. Iya, misalkan Ibu bekerjanya di situ, jadi panduan atau pedoman yang dipakai adalah keputusan yang ada di internalnya dulu ya. Misalkan di KP tadi ya. Ya berarti keputusan menteri itu yang dipakai. Tinggal Ibu mau posisinya itu mengevaluasi atau apa ya? Atau hanya mencari tahu kalau sesuai keputusan menteri itu kan hal yang sudah benar ya, yang seharusnya karena ada pedomannya tuh. Kalau ngomong penataan arsip di KKP kayak apa sih? Ya baca aja panduan ini, pedoman ini, keputusan menteri atau punya Andri atau apapun. Kalau itu ya sesuai standar. Pertanyaannya kan implementasi di instansinya sesuai atau enggak kan gitu ya. Iya, Makanya kan betul. tanya ke si orang teman Ibu tadi misalnya, ternyata ibunya kurang aktif lah untuk memberikan ini ya. Nah justru Ibu ngamatinya lewat situ. Kira-kira di kantor hal apa yang belum sesuai gitu. Yang belum sesuai itulah yang nanti menjadi apa ya, saran perbaikannya. Kalau disuruh baca ya nanti Ibu nulisnya ya pasti yang sudah sesuai karena ya justru peraturannya menyuruhnya itu, tapi dilakukan nggak oleh teman-teman yang ada di sana gitu. Peraturan itu tuh Iya dipakai Pak, enggak? jadi saya tuh sebetulnya ingin ingin mengetahui gimana sih penataan arsip di tempat saya di Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa. Maksudnya tuh saya ingin mengulik di situnya gitu Pak. Maksudnya bukan di peraturan itu gitu. Jadi Iya. ya memang sih dapat Pak, dapat, cuma ya lumayan lah, nggak dibilang sedikit banget juga enggak, dibilang banyak banget juga enggak gitu Pak. Jadi ya tapi sih lumayan Pak, tapi selebihnya saya melihat mengacu dari yang keputusan menteri sama Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 berapa saya lupa. Nah, saya mengacunya sisanya ke situ gitu. Itu boleh nggak sih Pak? Ya boleh aja Mbak. Jadi kalau pedoman, peraturan undang-undang itu hanya pendukungnya aja ya, tapi sumber utamanya ya harus dari si wawancaranya itu, informannya itu. Kalau arsiparisnya lebih dari satu, tanyakan arsiparis yang lain ya. Jangan hanya orang itu aja gitu. Baik Pak. Nanti saya kebetulan kemarin tuh sudah cukup 2 orang sih, cuma dua-duanya itu jadi menyarankan mengikuti peraturan menteri sama Undang-Undang nomor 8 tadi itu gitu ya. Jadi saya dapat dari mereka tuh hanya sedikit saja gitu. Sisanya mengacu ke sana gitu Pak. Iya. Ya boleh aja, tapi sebaiknya nambah lagi ya informasinya ya dari informan ya. Baik Pak. Baik Pak, nanti saya tambahkan. Ya. Jadi contoh nih di tempat Pak. Ya sama-sama. Tempat saya sendiri nih. Misalkan ada kan arsiparis itu ada jenjangnya ya. Arsiparis ada keahlian, ada keterampilan ya teman-teman ya. Yang di keahlian di tempat kami itu yang madya ya, terutama disuruh membuat evaluasi kebijakan kearsipan di BRIN gitu ya. Nah, ada satu arsiparis yang bahas tentang pedoman tata naskah dinas. Jadi peraturan BRIN ya tentang tata naskah dinas. Kalau membaca pedomannya itu, yaitu berarti kan aktivitas atau pekerjaannya seharusnya gitu ya. Nah ini di peraturan itu tata naskah dinas itu lengkap sekali gitu ya. Cara membuat nota dinas, surat dinas, apalagi lah banyak sekali di situ. Termasuk format huruf, ukuran jenis kertas, semuanya lengkap di situ. Itu sesuai peraturan tuh ya.
Cuman karena disuruh mengevaluasi, ya berarti yang dilihat bukan peraturannya, tapi yang dilakukan oleh teman-teman misalkan di sekretaris gitu ya. Misal di BRIN ada banyak sekali kantor ya, satuan kerjanya misal 152 satuan kerja nih, ada banyak sekali. Nah itu dievaluasi seluruhnya. Kebetulan ada yang namanya pengawasan kearsipan kalau teman-temannya sudah kerja ya, ada audit kearsipan. Dievaluasi menggunakan form audit kearsipan ya, di situ ada penciptaan arsip, ada tata naskah dinas kan di dalamnya ya. Pakai itu, ya pun nggak masalah. Nanti yang dilihat adalah implementasi si pembuat suratnya atau sekretarisnya atau arsiparisnya, bukan pedomannya ya, tapi implementasinya. Nah, nanti di situ terlihat tuh, oh ternyata di pedoman seperti ini, kenyataannya enggak. Misalkan untuk membuat undangan itu harusnya ada format sendiri nih, seperti ini loh format undangan, nomor, sifat surat, perihal dan seterusnya lah, banyak sekali ya di situ ya. Ternyata seperti ini loh, ini berarti nggak sesuai ini nih dengan peraturan atau pedoman. Nah justru itu harus dievaluasi kayak gitu. Ini di tempat Mbak tadi harusnya kayak gitu ya. Si orangnya itu harusnya cerita ya, cerita berdasarkan apa namanya ya, yang dia lakukan di situ. Jadi menguraikan, nanti Mbak tinggal mengkomparasi dengan pedoman yang berlaku. Cocok nggak sih? Kalau nggak cocok, justru itu yang menjadi perbaikannya nanti gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung pakai peraturannya. Kalau langsung peraturannya ya pasti bagus-bagus semua gitu. Justru yang jadi masalah peraturan itu diimplementasikan dengan baik enggak oleh orang yang bekerja di situ. Kalau ada catatannya justru itu yang menjadi hal perbaikannya gitu. Oke, ada lagi nggak? Ini untuk cover kayak gini nggak perlu ya teman-teman ya. Ini misal Mbak Siti Arafah, nanti covernya dihilangkan aja, kita nggak usah pakai cover. Kita langsung pakainya model kayak gini ya. Nih. Peran kearsipan dalam optimalisasi pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Kedu. Profesi tadi ya, mahasiswa nggak perlu, langsung aja nama program studinya, email oke, kemudian nanti abstrak ya. Abstrak harus ada unsur-unsur latar belakang, tujuan, metode ya. Nanti akan dilihat lah. Kalau bisa tambahkan abstrak bahasa Inggris ya. Kemudian ada pendahuluan, ini spasinya kalau bisa jangan 2 ya, maksimal 1,5. Ini nggak tahu nih 1,5 atau 2 nih. Kalau lebih bagus lagi 1,5 itu lebih bagus, lebih agak rapi. Pendahuluan menceritakan tentang langsung fokus ke misal di sini apa tadi? Kecamatan ini ya. Langsung ngomong tentang kecamatan ini boleh ya. Ini misalkan langsung kecamatan, hal tentang kecamatan Kedunya itu langsung boleh gitu ya. Atau langsung permasalahan yang dihadapi juga boleh. Nah, di sini sebisa mungkin banyakin ini ya, kutipannya ya, yang ini kayak gini. Kutipan. Kalau bisa ditambahkan ya. Ini terus posisi rumusan masalah ini dibuat dalam satu kalimat aja yang model ini aja nih. Rumusan masalah dan tujuan itu bisa digabung ya dalam satu kalimat yang kayak gini nih. Mana ya? Berdasarkan latar belakang maka perlu dilakukan penelitian mengenai. Nah, ada di bagian terakhir biasanya ya, di mana sih? Oh, enggak saya tulis ya kemarin ya. Oke lah. Mana tadi?
Metode. Ya, tambahkan apa tadi? Pengumpulan datanya ya. Ininya ada tapi seperti apa gitu ya. Atau tadi kalau informan ya informannya siapa, informasi apa yang dicari. Ini pun sama. Terus tambahkan analisis data. Tambahkan kutipan juga di metode ya. Jangan kosongan kayak gini. Sayang soalnya kalau bisa ngutip kita kutip aja gitu. Kemudian yang di hasil dan pembahasan ini ngomongin apa sih tadi? CTR. Di sini ada enggak ya? Ya udah. Oh, belum saya ini ya pembahasannya ya. Contoh pembahasannya nggak ada ya. Ini kayaknya yang dibahas kok kayak profil ya tadi ya. Seksi ketentraman. Kalau ini kayaknya profil-profilnya ya. Sebagian sekretariat. Sepertinya kalau ini profil ya. Kalau bisa bahasnya ya peran kearsipan dalam optimalisasi pelayanan. Coba di sini apa sudah seluruh. Belum terlaksana secara efektif efisien. Ini kalimat yang model seperti ini kalau bisa dihindari ya teman-teman ya, karena indikator kita tahu itu belum efektif, belum efisien, kita nggak bahas gitu, di dalamnya itu nggak bahas. Jadi kita belum tahu nih ngomongin belum atau enggaknya indikatornya apa gitu ya, belum efektif efisien. Agak apa ya, kecuali memang pembahasannya ngukur tentang efisiensi gitu ya, atau efektivitasnya. Ini kayak gini nih. Nah itu kalau simpulannya hasilnya seperti itu di pembahasan berarti harus dibahas gitu. Ini kalau secara sekilas seperti profil ya, profil ininya nih. Kalau bisa unsur kearsipannya nih pelayanan administrasi. Ini gimana? Tugas pokok mengacu. Karena kalau yang model seperti ini di bukunya pasti sudah ada ya profil-profil kayak gini ya. Justru profil ini secara singkat di pendahuluan mungkin ya, tapi pembahasannya belum nih. Pembahasannya apa ini? Baik atau enggaknya, maksudnya terlihat nggak ya di sini? Kalau ini kan ngomongin seksi ini nih, melakukan penyiapan bahan perumusan. Ya ini profilnya ini ya. Sepertinya belum ya. Untuk pembahasannya belum pas ini. Apa tadi peran apa? Peran kearsipan dalam optimalisasi ini. Benar, ini saya belum kasih catatan tentang pembahasannya ya ternyata ya. Ada yang saya kasih, ada yang enggak.
Ini diskusi 1. Oh, kemungkinan diskusi 1 Mbak ini belum ngerjain kali ya. Kalau yang ngerjain mungkin biasanya ada nih. Ini enggak saya kasih catatan ternyata nih. Misalkan apa ya contohnya ya, peran kearsipan dalam optimalisasi pelayanan administrasi. Apakah misalkan apa ya, penyusunan kebijakan, mungkin kayak gitu ya pembahasannya ya. Pengambilan keputusan, apa yang kayak gitu ya. Ini peran, bentar, peran, karena tergantung si ininya nih, tergantung kita itu mau bahas apa sih sebenarnya. Peran kearsipan dalam optimalisasi pelayanan administrasi di kecamatan. Tadi kan ada pelayanan administrasi, terus sisi kearsipannya itu berperan seperti apa gitu ya. Apakah kearsipan sebagai apa ya, pengelolaan informasi ya, pengelolaan informasi administrasi kecamatan. Ini pembahasannya misal kayak gini kali ya, tapi harus dicari tahu ininya. Terus apa lagi ya? Tadi kalau yang ini profil, kalau profil kayaknya kurang pas sih. Ini kayaknya profil deh. Seksi ini gitu ya. Ini kayak di laporan magang gitu, laporan magang yang ngomongin profil. Jadi justru kita nyari tahu peran kearsipannya gitu. Peran kearsipannya di kecamatan tuh sebagai apa? Misal pusat informasi tadi ya. Pusat informasi administrasi kecamatan. Kearsipan tuh sebagai pusat informasi administrasi kecamatan, tapi ya harus ditanyakan dulu ke petugas-petugasnya informasi yang biasa disajikan tentang apa. Misal informasi pembuatan KTP, informasi saya kurang tahu ya ininya apa aja ya. Intinya informasi apa yang biasanya disajikan tuh. Nah, itu dari sisi kearsipannya itu harusnya ada gitu ya. Entah sebagai ini tadi pusat informasi, terus sebagai tempat penyimpanan misal berkas apa gitu ya, penduduk atau apalah, saya kurang tahu. Jadi sisi kearsipannya itu gitu, nanti dibahas ininya, tapi ini nanti dibahas ya, ini bukan poin tapi maksudnya pembahasannya. Nah ini semua entah pusat informasi, entah tempat penyimpanan berkas itu tuh mendukung pelayanan administrasi, maksudnya gitu. Jadi dicari tahu tuh kearsipan tuh sebagai apa sih ya gitu ya, peran apa sih gitu ya. Misalkan ini contoh 2 aja deh. Contoh 2 ini kemudian ujungnya adalah dari 2 hal ini sebagai pusat informasi administrasi sama tempat simpan tadi itu tuh membantu mengoptimalkan pelayanan administrasi kayak gitu sebenarnya ya. Jadi justru ini yang dibahas nih di dalam pembahasan. Itu bisa banget itu. Mungkin gini ya Mbak siapa nih tadi? Mbak Siti Arofah ya, biar isinya tuh jangan profil. Kalau ini tadi kayaknya profil ya. Ini kan mengacunya di sini nih pasti ya. Ini kan tugas pokok
kantor kecamatan. Kalau berdasarkan peraturan ini ya ini semua, mulai dari camat tugasnya apa, ini tugasnya apa. Itu bukan hasil dari pembahasan. Hasil pembahasan itu justru ya sisi kearsipan di dalam kecamatan itu perannya sebagai apa, berperan seperti apa gitu ya. Dalam hal pelayanan administrasi. Contohnya tadi kalau kemungkinan gitu ya, mungkin ini kearsipan itu sebagai pusat informasi administrasi kecamatan. Jadi berkas entah apa lagi ya, perihal-perihal itu anggaplah itu sisi kearsipan itu. Tata usaha itu adalah sisi kearsipan, di mana sisi kearsipan itu, tata usaha itu sebagai tempat pengelolaan informasi gitu ya. Tapi harus dicari tahu seperti apa gitu. Makanya itu dilakukan pengumpulan data. Atau sebagai tempat penyimpanan ini kan sudah pasti ya. Pasti kan nyimpen, anggaplah itu dokumen atau map-map yang biasanya Bapak Ibu orang kecamatan simpen. Nah itu anggaplah itu arsipnya gitu ya, atau berkasnya. Jadi kearsipan itu sebagai tempat simpannya gitulah intinya ya. Jadi apa namanya ya? Di kecamatan ada tempat simpan arsip, nah itu dari sisi kearsipan tuh nanti dibahas. Minimal 2 aja gitu, ya sudah menggambarkan gitu ya. Tapi kalau profil tadi, profilnya taruh di pendahuluan. Itu pun sekilas, nggak usah semua dijabarkan ya. Jadi berdasarkan peraturan bupati tadi ya. Misalkan peraturan bupati mana tadi ini nomor 54 tentang tugas memiliki misalkan strukturnya 5 bagian dan 6 subbagian. Kearsipan berada di bagian tata usaha. Misal kayak gitu aja, nggak perlu dijelaskan rinci kayak gini. Enggak ya. Kalau ini laporan magang, kalau laporan magang teman-teman bisa model kayak gini ya. Tapi kalau artikel ilmiah justru kita nyari taunya tuh sisi lainnya, bukan hal seperti itunya ya. Oke, terakhir ada yang ditanyakan nggak nih sebelum kita akhir ini? Halo Pak. Ya silakan. Nah, mohon maaf Pak, tadi kan ya tentang masalah cover itu kan karir saya kan belum dinilai, belum dikoreksi sama Bapak Pak ya. Ya. Nah, terus kebetulan tadi juga masuk ke dalam pembahasan di web ini. Ternyata punya saya kan karirnya ada covernya Pak. Itu berarti silakan saja Pak ya. Iya, untuk yang ada cover nggak perlu ya. Iya, terus untuk abstraknya kan punya saya masih bahasa Indonesia, belum ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi tetap harus dicantumkan abstrak yang pakai bahasa Inggrisnya Pak. Jadi Ya. abstraknya harus 2. Abstraknya 2 ya, teman-teman Ya, semua terus, ya. Terus untuk jumlah halamannya kan total dengan cover kan masih 9 halaman gitu. Ya. Nah, jadi berarti harus ada penambahan isi Pak ya. Itu kira-kira di bagian mana Pak untuk penambahannya, biar untuk menambah jumlah halaman, apakah di pembahasan atau di pendahuluannya? Iya. Jadi pendahuluan itu boleh ditambahkan ya, di metode juga boleh. Ini sekali penulisannya jangan model satu-satu kayak gini ya, Bapak Ibu Mas dan Mbak ya. Narasi aja ya. Dihilangin aja gitu. Langsung penelitian ini menggunakan langsung kayak gini. Ini kan hanya poinnya nih, ini poinnya nggak usah disebutkan gitu ya. Oh, yes. Bentuknya paragraf. Nah, di sini di metode penelitian cari metode apa? Cari referensi dari orang lain. Ini misalnya sudah Ari Kunto nih, cari yang lain Sugiono atau siapa ya yang ngomongin tentang penelitian kualitatif gitu ya. Itu dicari untuk apa namanya? Untuk dikutip. Ngomongin wawancara ya. Ini misal ini menjabarkan tentang ini kan sudah ke teknisnya nih. Wawancaranya kepada kepala sekolah dan seterusnya.
Nah, ngambil referensi tentang wawancara menurut orang lain sebagai kutipan gitu. Teknisnya nanti ini sudah benar nih kayak gininya ya. Tapi nyari referensi untuk ngomongin wawancara gitu dari orang lain, dari ahli lah. Observasi juga sama. Jadi modelnya kalau mau nambah tadi ya, mau nambah halaman atau mau nambah kata, ya kayak gini nih. Jadi cari yang, ini kan warna hijau nih, kutipan sebagai penguat tadi ya. Contohnya yang, tadi apa? Di observasi nih. Misalkan observasi ini kan ada Hartono ya. Tadi observasi dilakukannya kayak gini. Nah ini bisa nih nambahkan kalimat tentang si observasi kayak gini nih. Bla 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 ini menurut sisi Hartono gitu ya, Pak Hartono. Terus teknik dilakukan dengan cara, nah dengan caranya ini si Masnya nulisnya aja yang ini nih, melakukan caranya lah seperti apa kayak gitu ditulis. Jadi ada tambahan kutipannya dulu, ini boleh ya. Ini wawancara adalah teknik seperti ini, wawancara dilakukannya, nah baru yang di sininya. Itu lumayan tuh nambah referensi dan nambah jumlah kata. Ini di pengumpulan data. Di jenis penelitiannya juga sama ya. Jenis penelitian cari dulu ininya boleh ya. Misalkan dari mana sih? Tapi kalau kualitatif cari yang kualitatif ya. Misal ini kuantitatif. Nah ini ada Aswar, ada Arikunto, ada Listiani. Ini kan ngomongin tentang itu. Jenis penelitiannya. Itu boleh aja kalau memang masih kekurangan ya. Kayak gitu sih strateginya. Nah, di pembahasan juga sama ya. Pembahasan sebisa mungkin, ini masih ringkas banget nih. Pembahasan itu biasanya paling banyak ya, teman-teman ya, sekali lagi. Isi yang paling banyak jumlah katanya atau tulisannya. Biasanya paling banyak. Jadi kalau ini masih, anggaplah ini 300 atau 400 kata, ya masih kurang jauh gitu ya. Karena harus lebih banyak. Kalau ini subbahasanya ada 1, 2, 3 ya, boleh aja ini subbahasan pertama ya minimal 1 halaman ini gitu ya. Iya. Ini dampak ini juga 1 bahasan, peran ini 1 bahasan lagi gitu. Kalau teman-teman lihat jurnal yang sudah terbit kan kayak gitu ya biasanya ya. Coba saya biasanya nyontohkan kalau nggak salah, anggaplah yang ini deh. Memang isinya singkat, tapi di pembahasan umumnya banyak gitu ininya kata-katanya. Coba puja saya yang ini langkah strategis. Atau bisa juga teman-teman tambahkan kayak gini nih bagan alir kayak gini juga bisa nih untuk nambah kalimatnya. Ini ya, ini abstrak nih. Abstrak Indonesia Inggris saja setengah halaman, biasanya disambung dengan pendahuluan. Ini pendahuluan hanya 1 halaman lebih sedikit gitu ya. Terus metode juga nggak 1 halaman gitu ya. Karena ini spasinya spasi 1,5 nih. 1,5 pendek ya spasinya. Hasil pembahasan langsung ini subbahasannya ya. Subbahasan pertama, subbahasan kedua, subbahasan ketiga kayak gitu. Nah, biasanya banyak gitu. Lebih dari ini berapa halaman tuh pembahasan tok. Baru simpulan gitu ya. Simpulan malah mungkin setengah halaman ya. Sudah, ini hanya 10 halaman sudah dengan daftar pustaka. Tapi bisa diterbitkan di sebuah jurnal gitu. Kan berarti sudah memenuhi kaidahnya, intinya gitu. Jadi teman-teman jangan nyari halamannya ya. Kalau nyari halaman mungkin bisa sampai 20 halaman, tapi pembahasannya itu padat nggak sih? Diperlukan nggak sih gitu ya? Atau yang masih kurang tadi ya, pembahasannya kok misalkan masih terlalu ringkas ya, dibuat lebih panjang lagi gitu. Pasti bisa dibuat lebih panjang gitu ya. Terus tadi untuk ya gimana Mas?
untuk menambahkan kutipan tadi kan tentang metode penelitian tadi tidak hanya punya Ari Kunto, ini misalnya punya yang lainnya, jadi masuk ke daftar pustaka juga, Pak ya? Iya, harus dimasukkan ke daftar pustaka. Oh iya. Jadi teman-teman daftar pustaka jangan hanya 10, kalau bisa banyak ya 20 atau bahkan sampai 30 itu nggak masalah ya. Walaupun hanya kutipan gitu kan. Ngutip hanya satu kalimat gitu tok pun Iya. nggak masalah ya teman-teman ya. Ya Pak, terima kasih. Nanti saya nunggu koreksi dari Bapak gitu. Nanti. Ya. Terus ini kan tadi saya baca di web grup UT itu kan ada perpanjangan tugas 3 untuk Karil sampai 13 Desember. Ya. Jadi kalau misalnya punya saya itu sudah dikoreksi sama Bapak, itu berarti dimasukkan ke koreksi di tugas 3 lagi atau di tugas 4-nya Pak? Setelah koreksi. Ya, kalau misalkan saya ngoreksinya sebelum tanggal 13 sudah selesai ya berarti di upload di tugas 3 lagi ya Mas ya. Di tugas 3 lagi. Tapi misalkan ternyata saya ngoreksinya sampai tanggal 14 nih. Otomatis kan ketutup ya. Iya. Nanti langsung di tugas 4 nggak masalah. Oh iya. Kalau misalnya sebelum 13 berarti bisa dimasukkan ke tugas 3 tapi dikasih revisi gitu. Iya. Iya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, untuk ngupload revisi bisa kan ya? Saya kurang tahu juga nih. Maksudnya kalau sudah pernah kirim tugas, ngirim ulang lagi bisa kan ya, Mas dan Mbak ya? Saya juga kurang tahu tuh. Setahu saya selama di sini ada tulisan edit pengajuan masih bisa sebenarnya. Oke. Cuma ya. nanti apa itu yang lama ditimpa atau bisa ditambahkan, saya belum coba Pak. Belum coba, oke. Ya. Ya, nanti mungkin kayak seperti itu ya. Yang penting kalau bisa di-upload ulang ya silahkan di-upload ulang aja. Paling tambahin kata revisi gitu aja ya, biar saya bisa bedakan. Mungkin tambahin tugas 3 revisi atau apalah biar jadi pembedanya gitu. Iya Pak. Ya mungkin itu saja Pak, karena punya saya kan belum direvisi jadi belum tahu kesalahannya di mana gitu. Nah, nanti nunggu hasil revisi dari Bapak gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Tugas 3 kemungkinan besar nanti saya akan terima semua ya. Akan saya lanjutkan ke tugas 4 nih. Walaupun masih banyak revisian. Karena kalau nggak dilanjutkan teman-teman nggak bisa kirim tugas 4 nanti. Malah nggak ada nilainya. Jadi apapun kondisinya teman-teman sebisa mungkin kirim tugas 3 ya. Tadi kan ini baru 14. Satu lagi, apapun kondisinya kirim aja. Kemudian nanti juga saya sebisa mungkin ngasih catatannya modelnya ya. Kalau yang sudah sempat dikoreksi itu, misal Mbak Rinda tadi ya. Nanti di bagian catatan ini ada koreksiannya, biasanya angka similarity sama filenya ya. Filenya kalau dibuka nanti ada 2. Hasil similarity-nya, kalau model seperti ini ya, teman-teman yang sudah dikoreksi nih. Similarity ini kan dari aplikasi Turnitin ya. Ini saya cek mandiri ya. Yang merah ini berarti terdeteksi sama persis dari sumber yang lain. Gitu ya. Jadi ini harus diubah nih. Harus diparafrase, harus dirubah lah. Yang merah-merah ini yang di blok-blok kayak gini ya. Yang di blok-blok ini tuh terdeteksi ngambil dari ya mungkin sama persis gitu ya, atau ngambil dari sumber yang mana. Sumber yang mananya mana? Ini kelihatan ada angka 1, angka 5 gitu ya. Angka 2, angka 3, 6 itu akan muncul nanti. Di atas ya tadi ya angkanya ya. Yang ini ya. Angka 1, angka 2, angka 11. Ya ini sumber-sumbernya maksudnya. Ini ada dari repository UIN Jakarta, ada dari Blogspot. Yang kayak gini dihindari ya, yang Blogspot. Jurnal, reprint, dan seterusnya lah. Jadi teman-teman kalau mau ngoreksi yang ini, kalau masih di atas 30, berarti yang di blok-blok kayak gini ya. Yang tulisannya di blok kayak gini harus dirapikan lah.
Misalkan nama dinasnya ternyata nama dinasnya ini terblok, ya nanti teman-teman disingkat aja, misal Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera itu singkatannya apa sih sebenarnya? Itu ditulis di awal banget ya. Nama dinasnya, misal apa sih nama dinasnya ini? Dinas Perpustakaan Kearsipan. Ini tuh nama singkatannya apa sih resminya? Apakah Dinas Dispersi, Pak. atau apalah ya, itu dibuat aja biar nggak menjadi kayaknya ini terdeteksi semua nih, misalkan ya, ini terdeteksi lagi, singkat aja, dibuat singkatannya gitu ya, yang mungkin akan membedakan, atau ya kalimat-kalimat yang lain ya, yang lainnya lah juga. Tapi kalau teman-teman hanya 7, kemudian berapa ya, 24, 25 ini masih ini ya, kalau bisa selama masih aman sih nggak masalah ya, 14 kayak gitu masih aman nggak masalah. Tapi kalau di atas 30 yang agak repot. Nah itu nanti di tugas 4 kalau nggak salah muncul secara otomatis. Coba tugas 4 sudah ada yang ini belum ya? Tugas 4 itu ya, tugas 4 nanti ada 2 ya. Artikelnya sama lembar bebas plagiasi ya. Ini biasanya ada materainya nanti. Oh belum ada ya. Ini juga nanti saya pengen lihat angka similarity-nya tuh munculnya kayak apa gitu ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya. Sudah ada belum? Jadi setelah kita kirim tugas 4, berarti sudah tidak ada perbaikan lagi Pak ya? Setelah kita kirim tugas 4, berarti sudah tidak ada perbaikan lagi atau sudah final? Terima kasih. Masih ada perbaikan. Kalau teman-teman ngerjainnya sebelum tanggal 22, ini masih ada perbaikan. Masih bisa diperbaiki maksudnya. Jadi tugas 4 biasanya saya juga kasih catatan nanti. Selama ininya masih ada ya, waktu ininya. Misal yang sekarang, yang sudah dikoreksi sekarang nih, yang 5 mahasiswa sudah nih. Terus iseng-iseng upload ke tugas 4 itu boleh aja ya. Hasil perbaikannya langsung di tugas 4 ini boleh aja. Nanti saya juga pengen lihat angka similarity-nya tuh munculnya di mana di sini ya. Berarti masih berupa file Word apa PDF Pak di tugas 4? Ini ketentuannya ada nggak ya? Ketentuannya kayaknya nggak ada ketentuannya ya. File Word aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada ketentuan PDF atau Word, file Word aja nggak apa-apa ya. Ya Pak. Biasa, Terima kasih. biar saya juga ngoreksi juga. Ini nggak ada ya. Saya belum tahu nih, nanti munculnya kayak apa gitu ya. Kalau penilaiannya kan munculnya ini ya. Ini adalah indikator penilaiannya yang tadi saya punya Excel-nya tuh. Misal Mas Jamroji nanti sudah sampai tugas 4, ya saya akan nilai satu-satu kayak gini. Sesuai atau tidaknya. Ini sudah ada, jadi saya nggak ngarang gitu ya. Saya tinggal lihat hasilnya aja. Gitu. Tapi harusnya ada satu lagi yang untuk itunya jumlah angka similarity-nya berapa gitu ya. Saya belum tahu nanti munculnya kayak apa. Tapi kalau ininya ternyata sudah muncul ya, indikator penilaiannya ternyata sudah ada nih di sini. Sudah muncul semua. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Silakan coba ini lagi aja. Karirnya yang belum sesuai coba diperbaiki. Kemudian referensi ya, daftar pustaka itu lebih bagus ya. Ngutip banyak itu malah kalau di jurnal ilmiah itu malah lebih bagus teman-teman ya. Jadi bukan karangan kita sendiri gitu. Semakin banyak kutipannya itu berarti semakin banyak kita membaca punya orang, walaupun hanya mungkin yang kita baca hanya 1 paragraf, 2 paragraf, kemudian kita kutip. Ya nggak apa-apa, memang kita butuhnya hanya paragraf itu. Kutipannya mungkin hanya 2 kalimat, ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang hanya itu yang kita butuhkan. Jadi kalau bisa lebih banyak di sini ya, sampai 20 gitu ya, 15, kan minimal 10 ya.
55, bisa sampai 15, sampai 20 lebih bagus ya. Teman-teman manfaatkan itu referensinya untuk hal-hal yang bisa dikutip di pendahuluan, di metode, kayak gitu ya. Kalau memang bisa dikutip, cari kutipannya, maksudnya gitu. Terus sebisa mungkin ini kalau tahunnya ini, waduh, tahunnya kan lumayan lama nih. Kalau bisa tahun terbaru lebih bagus ya. Karena indikatornya kalau nggak salah tuh ada kebaruan juga ya di sini ya. Ada nggak sih? 10 tahun terakhir gitu ya munculnya. Kalau bisa 10 tahun terakhir, wah itu sangat bagus ya. Kalau nggak bisa ya sedapatnya, karena mungkin kebetulan dapatnya referensinya tahun 47, tahun 70, 80 gitu ya. Tapi kalau lebih bagus 2020, 2021 itu lebih bagus ya. Karena 10 tahun terakhir, 2018, itu lebih baru maksudnya. Tapi buku nggak update nih, 2009 adanya, ya nggak apa-apa. Buku tahun 2009 pun nggak masalah gitu ya. 2010 misalnya Arikunto nulisnya 2010 ya nggak masalah, ini udah lebih dari 10 tahun. Yang penting teman-teman dapat ada gitu ya. Tapi kalau dapat lagi punya Arikunto yang 2015, 2016 lebih baru lagi. Intinya itu ya teman-teman ya. Ya, jumlahnya ini minimal, syarat minimal dipenuhi, oke, lebih bagus, lebih baik ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih terus semangat untuk melengkapi ya tugasnya yang belum selesai dikerjakan, yang masih nunggu koreksian dari saya nih, misal ada 9 ya. Tapi saya sudah jelaskan tadi sekilas, kalau memang bisa langsung diperbaiki aja. Karena di tugas 3 saya nggak ngoreksi substansi, biasanya hanya formatnya ya. Jadi nanti teman-teman boleh langsung memperbaiki, misalkan tadi bahasanya nggak ada, ditambah subbahasan, abstraknya belum lengkap, cuma Indonesia, lengkapi bahasa Inggris, dan seterusnya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga aktivitas pembelajaran kali ini bermanfaat. Nanti kita nunggu info dari UT aja ya. Ternyata ada perpanjangan tugas 3. Apakah nanti tugas 4 perpanjangan lagi juga saya kurang tahu ya. Intinya diikuti aja dulu. Sebisa mungkin jangan telat ya, kalau terakhir tanggal berapa tadi? 13 atau berapa? 13 ya, usahakan tanggal 13 itu upload apapun kondisinya ya. Biar teman-teman tugas 4-nya bisa upload. Kalau nggak upload ya saya juga nggak bisa bantu gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang maksimal ya, karena saya nggak pakai PowerPoint, nggak ada ininya, nggak ada panduannya apa yang akan dibahas. Tapi sekilas ya tentang tugas teman-teman sudah saya sampaikan. Kemudian panduan penulisannya ada sebenarnya ya dari UT. Kemudian secara umum di web 3 saya juga sudah menjelaskan seperti apa itu karya ilmiah. Kalau teman-teman belum jelas lagi, mungkin cari aja jurnal sebanyak-banyaknya ya tadi ya, dari manapun sumbernya, database-nya, Connected Paper boleh, Semantic Scholar boleh, Google Scholar boleh, apapun itulah, untuk melihat seperti apa sih penulisannya. Kalau penulisannya terlalu sederhana, cari yang lebih bagus lagi gitu ya teman-teman ya. Yang bahasa Inggris boleh, yang bahasa Indonesia boleh. Pengutipan ya, pakai ini ya, kemarin sudah saya jelaskan, ini pun boleh. Bingung cara ngutipnya, sudah ada ini ya, Scikit typeset.io. Cara ngutipnya kayak apa, ini di sini sudah ada. Teman-teman pakai ini pun boleh. Dengan catatan disesuaikan dengan isi tulisan. Kalau ngomonginnya SD, di sini ngomonginnya tadi pengolahan arsip di SD, SMP, tapi di sininya misalkan swasta, maksudnya kurang jauh banget, atau bisnis, ya jangan diambil ya. Ambil yang sesuai. Tapi fasilitas untuk mencarinya sudah tersedia.
tulisan masih jelek, parafrasenya tadi ya, lebih dari 57%. Similarity-nya dibantu pakai ini boleh ya. Tolong parafrasekan secara manual boleh, secara aplikasi kayak ginian boleh. Intinya saya nggak melarang teman-teman pakai teknologi kayak ginian. Itu boleh-boleh aja selama bermanfaat ya. Kemudian kaidah penulisan dipatuhi, kaidah penulisan sumber kutipan dipatuhi. Penulisan daftar pustaka pakainya APA juga dipenuhi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai sudah nggak ada web lagi ya. Jadi ini web terakhir. Saya mohon maaf apabila selama web 1, 2, 3, 4 teman-teman merasa penjelasannya kurang maksimal gitu ya. Nanti teman-teman boleh baca ulang pedoman, boleh cari di YouTube juga mungkin tempat belajar yang lain ya, kelas yang lain mungkin di-share di YouTube, boleh didengerin juga. Atau di Google pun boleh ya. Misalkan cara membuat pendahuluan kayak apa, cara membuat metode kayak apa. Intinya teman-teman cari tahu aja karena zaman sekarang sudah sangat enak ya untuk cari informasi. Kemudian harapan saya pribadi semua mahasiswa ini ada 15 atau berapa nih. Mudah-mudahan bisa lulus semua, nilainya minimal 75 ya. Lebih tinggi lebih bagus ya. Mudah-mudahan ada juga yang nanti perwakilan yang disubmit di jurnal. Saya biasanya ngambil mungkin 3 atau 4 ya yang saya rasa bagus untuk ditulis di jurnal biar ada ada bukti bahwa kelas Karil itu bisa juga loh sampai jurnal gitu ya. Kemudian apalagi ya, mungkin itu aja ya, sama teman-teman ini yang semester akhir ya, mudah-mudahan juga lancar ininya, perkuliahannya, kelas Karilnya sudah lulus atau memenuhi syarat, tinggal proses berikutnya, saya kurang tahu apakah membuat laporan tugas akhir atau apapun itu ya, intinya mudah-mudahan semuanya lancar. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Izin Pak dari Sama-sama. sebelum Terima kasih Terima semuanya. kasih, Pak.